Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin hari ini pada mapel fikih kelas 6. Anak-anak sekalian, kita akan mulai belajar hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga aktivitas kita mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Kita mulai bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita masih membahas tentang haji. Jadi di semester 1 ini ada 3 bab sebenarnya. Zakat, haji, dan umroh. Memang yang haji ini memang agak panjang dan kita akan bahas secara secara mendalam setiap materi. Insya Allah kita kaji bersama-sama. Anak-anak sekalian, kita hari ini membahas di halaman 47 dan 48, yakni tentang kewajiban-kewajiban haji. Yaitu tentang kewajiban-kewajiban haji. Kewajiban-kewajiban haji ini artinya adalah hal-hal yang harus dilakukan, yang sifatnya wajib dalam rangkaian ibadah haji. Kalau rukun itu artinya dilakukan dan urut. Kalau ini beberapa jadi poin-poin yang ada dalam rukun haji itu ada di sini. Nah, lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Maksudnya apa ihram dari mikot? Jadi kita kalau misalnya kita calon jemaah haji, kita harus berihram sejak dari mikot. Mikot itu kan tempat mulainya ibadah haji dan waktu mulainya ibadah haji. Tempat mulainya ibadah haji disebut mikot zaman. Tempat mulainya disebut mikot makani, waktu mulainya disebut mikot zamani. Kalau haji kan jelas mulai tanggal berapa ketentuan haji. Kemudian kalau tempatnya juga sudah kita bahas ada 4, yaitu salah satunya ada Masjid Bir Ali. Kemudian selain itu, yang pertama ihram dan mikot sudah ya, cukup jelas. Ada beberapa syarat dalam melakukan ihram seperti ketika ihram nggak boleh memakai wangian, tapi sebelum ihram itu malah sunahnya mandi dan memakai wewangian. Itu tentang ihram dan mikot. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Seperti yang Ustadz Arifin sampaikan, wukuf itu adalah puncaknya haji. Bahkan dikatakan wukuf itu adalah miniatur padang masyhar. Jadi pada saat pelaksanaan wukuf, orang-orang berkumpul dari seluruh dunia di satu tempat, semuanya bermunajat, berdoa, berzikir, bertaubat, dan sebagainya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian kapan pelaksanaan wukuf? Wukuf itu dimulai sejak tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir itu apa anak-anak? Jadi istilah tergelincir matahari ini banyak digunakan dalam ilmu fikih. Maksud dari tergelincir adalah ketika misalnya ya, Ustaz Arifin coba pakai ini. Tergelincirnya matahari itu bisa Ustaz Arifin contohkan seperti ini. Ini adalah matahari di atas. Ini misalnya matahari ya. Kemudian ini adalah sebelah barat. Barat itu artinya tempat tenggelamnya matahari. Ini sebelah timur, timur. Kita ada di sini ya. Nah, ketika matahari terbit itu kan dari pagi, dari sini terbit ya. Matahari terbit, kemudian semakin siang. Ketika ada di tengah-tengah matahari lurus dengan kita, artinya matahari tepat berada di atas kepala kita atau berada di atas, itu belum tergelincir. Tetapi ketika matahari sudah mulai miring, sudah mulai, misalnya ini jam 12 persis, misalnya jam 12 lebih 10 menit itu sudah mulai miring di sini. Jam 12, kemudian jam 1, setengah 2 udah mulai miring-miring hingga akhirnya nanti maghrib misalnya jam 18, jam 6 itu mulai tenggelam. Tenggelam itu kalau matahari sudah tidak kelihatan lagi, sudah masuk di sini. Nah, ini tenggelam. Nah, istilah dari tergelincirnya matahari itu sejak zuhur kemudian setelah zuhur. Jadi setelah matahari ada miring di sebelah barat, ini namanya sudah tergelincir, matahari sudah tergelincir. Maka pelaksanaan wukuf itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 ya.
setelah matahari tergelincir. Berarti wukuf itu mulai setelah zuhur sampai kapan? Sampai dengan matahari terbenam. Jadi sampai matahari terbenam namanya adalah wukuf. Jadi di sini namanya adalah wukuf. Nah, namanya adalah wukuf. Jadi sejak matahari tergelincir sampai dengan matahari terbenam tanggal 9 namanya adalah wukuf. Itu kewajiban haji dan harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah bermalam di Musdalifah pada malam 10. Setelah wukuf ini kan sore sampai maghrib. Malamnya itu nginep di tempat yang namanya Musdalifah. Namanya mabit. Jadi di Musdalifah kita menginap. Malamnya boleh baca Al-Quran, boleh zikir, boleh berdoa. Dan tempatnya itu tempat terbuka, bukan hotel, di padang terbuka. Orang-orang sering tidurnya di luar, nanti akan ada gambar-gambarnya. Ini pada malam 10. Kemudian melempar jumroh. Nah, ketika melempar jumroh, setelah dari Arafah kan ke Musdalifah malamnya. Kemudian melempar jumroh pada tanggal 10. Jadi ini malamnya nginep di Musdalifah, kemudian melempar jumrohnya pada tanggal 10. Tempat yang dilempar apa? Hanya jumroh akobah. Ketika tanggal 10 yang dilempar hanya jumroh akobah. Kemudian setelah itu tanggal 10 selesai jumroh akobah itu kembali. Kembali tapi bukan ke Musdalifah, tapi pindah ke Mina. Pindah ke Mina ini, jadi kita juga bermalam di sini. Namanya juga mabit. Ketika malam di Mina itu kita zikir, baca Al-Quran, kemudian istighfar, mohon ampun, taubat, kegiatan sunah-sunah yang lain di Mina ini. Kemudian kalau malam di Mina, kemudian siangnya itu melempar jumroh. Hanya anak-anak perhatikan melempar jumrohnya itu selalu dilakukan sehabis duhur setelah matahari tergelincir. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi ketika melempar jumroh, Rasulullah itu nggak mencari waktu pagi. Padahal pagi itu sejuk enak. Tapi Rasulullah nggak melakukan. Rasulullah melakukannya setelah matahari tergelincir. Dan itu menunjukkan bahwasanya ada kaidah khusus tentang waktu melempar jumroh. Dan ini termasuk ketika melempar jumroh ini adalah hari yang berat. Kenapa? Karena jamaah siangnya lempar jumroh, malamnya kembali ke Mina. Siang lempar jumroh tanggal 12 kembali ke Mina. Siang lempar jumroh tanggal 13 kembali ke Mina. Itu terus 11, 12, 13 jumroh. Kalau tadi hanya akobah tanggal 10, kalau yang ini ula, wusta, akobah semuanya dilempar masing-masing sebanyak 7. Nah, itu adalah melempar jumroh. Setelah melempar jumroh ada kegiatan lain, kemudian lanjut dengan kewajiban yaitu menggundul rambut atau mencukur rambut. Istilahnya ini adalah tahalul. Bagi laki-laki bagusnya dipotong gundul, rambutnya habis sampai botak. Kemudian yang perempuan dipotong boleh, tapi yang penting adalah sepanjang 1 ruas jari, minimal 1 ruas jari. Nah, kemudian yang terakhir adalah tawaf wada. Masih ingat tawaf itu ngapain? Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Ada aturan-aturan tawaf loh ya, seperti nggak boleh melewati Hijr Ismail dan lain sebagainya. Nah, kemudian tawaf wada ini sebagai tawaf perpisahan atau yang terakhir. Anak-anak sekalian, tentang kewajiban-kewajiban haji adalah 8 yang sudah Ustadz Arifin sampaikan, dan ini ada hubungannya dengan rukun haji. Rukun haji, dan nanti saya akan ada gambar yang lebih memperjelas kegiatan kewajiban-kewajiban haji. Nah, sekalian adalah beberapa dokumentasi yang Ustaz Arifin kumpulkan dari internet. Ini adalah apa? Masih ingat gak? Ini adalah waktu ikhram, mulai niat untuk haji. Ini di apa namanya? Ikhram itu tempatnya di Mikot. Ini Mikot Bir Ali. Bir Ali itu salah satu masjid yang ada di mana kemarin ya? Bir Ali itu apanya antara di bukan Jufah, di Hulaifah. Kalau nggak di Hulaifah di Manazil. Jadi ini adalah salah satu dokumentasi ketika tadi kewajibannya kan ada ikhram toh, ini wajib. Salah satu kewajibannya ikhram. Kemudian nah ini adalah wukuf. Anak-anak tolong saksikan, lihat di videonya. Di sini adalah berjuta-juta orang berkumpul dari seluruh dunia di satu tempat, namanya adalah Arafah, Padang Arafah. Salah satu puncaknya haji yaitu ketika Arafah. Orang-orang di sana sedang bermunajat dan nggak boleh puasa ketika ini. Kalau kita kan puasa di Indonesia karena nggak haji, tapi kalau yang haji nggak boleh puasa. Mereka di sini berdoa, bermunajat, menangis, memohon kepada Allah. Bayangkan, lihat anak-anak,
berkilo-kilometer orang-orang berkumpul jadi satu di sini. Nah, itu adalah proses ketika wukuf di Arafah. Sejak tergelincirnya matahari sampai matahari terbenam. Nah, ini juga ke foto wukuf sangat banyak. Nah, ini adalah tempat Mina yang Musdalifah. Ustaz Arifin kebetulan kok belum saya masukkan, tapi anak-anak bisa cari sendiri. Kalau tadi kan pertama malam 10-nya nginepnya di Musdalifah ya, Musdalifah. Kemudian setelah di Musdalifah, paginya siangnya ngelempar jumroh Aqobah, kemudian kembali lagi ke Mina. Nah, ini namanya Mina. Ini beberapa tempat tenda-tenda yang disediakan, tapi juga ada yang tidurnya di luar. Nanti coba kalau ada. Nah, ini adalah contoh, mohon maaf Ustaz. Nah, ini adalah contoh apa namanya ya, rute dalam melempar jumroh. Jadi ini jalan ke arah Mekah, ini ke arah Mina dan Arafah. Jadi kalau awal dari sini, kita dari Mina dan Arafah kan, dari Mina, kita bermalam di Mina. Kalau yang pertama dari Arafah. Dari Arafah kemudian melempar ini jumroh ula, ini wusto, ini akobah. Kemudian ada jalan-jalan yang sudah ditentukan ya. Nanti anak-anak bisa lihat di gambar yang asli. Ini kan contoh miniatur, jadi rute dalam melempar jumroh. Kemudian anak-anak bisa lihat juga. Nah, ini bentuk aslinya. Bentuk aslinya tentang lempar jumroh, kemudian ada jumroh ula, wusta, akobah. Tapi yang pertama di tanggal 10 pas kita sholat Idul Adha yang melempar itu akobah. Yang ula, wusta, akobah tiga-tiganya itu di hari 11, 12, 13 di hari tasyrik. Kemudian ini dokumentasi ketika tawaf wada, tawaf perpisahan, ini ketika tahalul. Nah, ini mencukur rambut. Nah, anak-anak sekalian, ini ada gambar contoh yang mungkin bisa membantu anak untuk mengingat-ingat. Jadi Arafah itu sebelah sini, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian setelah dari Musdalifah, kan Arafah malamnya nginep di sini, paginya atau siangnya ngelempar yang akobah dulu. Belum ula wusta, belum, baru akobah. Setelah dari akobah kembali ke Mina, nginep malamnya, siangnya kembali ngelempar ula wusta, akobah, pulang lagi. Tanggal 12 hari tasyrik kedua ula wusta akobah, kembali lagi hari ketiga ula wusta akobah. Setelah itu kembali untuk melaksanakan tawaf ada tahallul. Kemudian untuk lari kecil Safa Marwah itu sebelah ini. Ini perhatikan ya, ini Ka'bah, ini Zam-Zam di sebelah sini. Ini adalah Safa Marwah. Jadi lari-lari kecilnya di sini. Nah, pelaksanaan hajinya di belakang sini, rangkaian haji. Nah, itu adalah seluruh rangkaian haji. Anak-anak sekalian bisa diperhatikan, mohon maaf terlalu panjang. Ustaz Arifin berdoa supaya kita semua dan anak-anak suatu saat diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Baitullah, rumahnya Allah. Bisa bersilaturahim, bisa berziarah ke makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin. Anak sekalian, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Tidak ada tugas evaluasi, cukup pahami materi ini supaya menjadi ilmu untuk anak-anak, sehingga bisa diamalkan, bisa ditularkan kepada orang-orang yang lain. Nah, anak sekalian, mungkin itu yang dapat Ustaz Arifin sampaikan. Kita akhiri dan berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.